Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Ya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kesempatan pagi hari ini yang bisa kita kembali nikmati bersama di bulan yang ke-11. Ya, waktu berjalan begitu cepat, kita sudah masuk pada bulan yang ke-11. Dan sebentar lagi kita masuk dalam masa Natal. Kemudian mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tinggalkan tahun ini dengan segala keadaan yang telah terjadi dan masuk pada tahun yang baru yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun yang pasti kita percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah, janji Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Bahkan janji Tuhan itulah yang terus bisa dan boleh meneguhkan setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, janji Tuhan tetap akan terus Tuhan genapi di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita akan lewati masalah, sekalipun kita akan hadapi persoalan dalam hidup ini, janji Tuhan ya dan amin dan tidak pernah berubah. Kehidupan kita yang harus kita lewati dalam dunia ini akan berhadapan dengan berbagai macam keadaan yang berat, akan berhadapan dengan berbagai macam keadaan yang tidak nyaman. Di satu sisi, kita juga akan berhadapan dengan keadaan yang membuat kita merasa nyaman. Kita menikmati hidup kita dengan luar biasa. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang begitu hebat dalam kehidupan kita. Ini yang seharusnya membuat kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam kehidupan kita. Tetapi kita tetap teguh, kita tetap berjalan lurus sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lewati, apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan atau kita jalani di dalam kehidupan ini. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menyaksikan segala perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Kita diteguhkan dengan setiap janji Tuhan. Kita mau simpan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau terus simpan setiap perjanjian Tuhan sambil kita terus berharap menanti setiap penggenapan janji Tuhan yang diberikan bagi kita. Pagi hari ini kita akan lihat kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11. Tema perenungan kita pagi hari ini adalah diteguhkan dengan janji Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Firman Tuhan dikatakan demikian. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saya bacakan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Saya bacakan dalam terjemahan lain yang kira-kira bunyinya demikian. Aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berbuat dosa terhadap Engkau. Bapak yang dikasih Tuhan, harus kita akui perjalanan kehidupan kita sebagai manusia akan menghadapi dua hal yang saya sebutkan di awal tadi. Jika kita tidak menghadapi persoalan, maka kita akan menghadapi berkat yang luar biasa. Pada waktu kita menghadapi persoalan, ada kalanya kita tetap kuat, komitmen, teguh, iman kita, dan kita arahkan kepada Tuhan. Ada juga yang kemudian kalah, yang kemudian meninggalkan Tuhan karena masalah.
Sisi lain, ada kalanya kita menikmati begitu banyak berkat dari Tuhan, sehingga membuat kehidupan kita ini menjadi lupa dengan Tuhan. Ketika kita menikmati hal yang nyaman dalam kehidupan ini, kita merasa bahwa ini sudah cukup bagi kita, memuaskan kehidupan kita, sehingga kita gak perlu Tuhan. Kita gak butuh Tuhan lagi. Ini yang kemudian saya maknai ketika Tuhan dalam firman berkata, jangan kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri. Menyimpang ke dua arah yang berbeda. Ketika kita menghadapi masalah, kemudian kita mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Ketika kita mulai meragukan janji Tuhan. Ketika kita mulai meragukan firman Tuhan. Ketika kita mulai tidak percaya kepada perjanjian Tuhan. Kita akan mulai menyimpang. Cari pertolongan. Cari bantuan. Cari jalan keluar sendiri. Atau mungkin ketika kita menghadapi atau menerima berkat yang luar biasa. Kita menyimpang pula karena kita tidak lagi mau dengar Tuhan. Kita tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Kita tidak mau lagi menikmati Tuhan dalam segala berkatnya. Kita hanya mau terima berkatnya, kita tidak mau nikmati sumber berkat itu. Sehingga akibatnya kita keluar dari jalur yang semestinya harus kita lewat. Kita tahu Tuhan mengerti keadaan kita sebagai manusia. Manusia sangat rapuh, manusia sangat lemah. Manusia dengan mudah akan berubah arah. Manusia akan dengan mudah untuk berganti arah. Ketika menghadapi masalah ataupun ketika menikmati berkat. Akan dengan sangat mudah manusia itu berubah arah. Maka ketika ada peristiwa terjadi, ketika ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sudah memberikan begitu banyak contoh dan gambaran. Bagaimana Tuhan mengharapkan kita tetap teguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tanpa kita menyimpang ke kiri atau ke kanan. Pemazmur katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Terjemahan lain ini saya katakan tadi, aku telah menyimpan firmanmu dalam hatiku. Aku telah menyimpan firmanmu dalam hatiku. Terjemahan Indonesia sehari-hari dikatakan, ajaranmu kusimpan dalam hatiku. Tentu tidak hanya disimpan. Yakobus katakan, kita juga harus lakukan firman. Bagaimana melakukan jika tidak mengetahui dan tidak menyimpannya lebih dahulu? Salah satu faktor yang terjadi pada manusia juga adalah manusia ini seringkali lupa dengan sesuatu hal. Itu sebabnya kita akan lihat contoh pagi hari ini. Bagaimana Tuhan terus mengingatkan akan janjinya dalam setiap persoalan yang dihadapi. Tuhan tidak pernah lupakan janji. Dan Tuhan akan terus teguhkan dengan setiap janjinya tersebut. Menyimpan janji Tuhan dan menaruh percaya serta terus berharap pada setiap perjanjian Tuhan untuk segera digenapi atau akan digenapi dalam kehidupan kita. Ini menjadi sebuah landasan yang sangat baik untuk kehidupan kita, untuk tetap menaruh iman kita hanya kepada Tuhan. Maka saya yang
Saya rasa contoh yang paling tepat adalah contoh yang terjadi pada kehidupan Abraham sebagai bapa orang percaya. Dalam Kejadian 12, kita tahu bahwa ketika Abram dipanggil oleh Tuhan, Tuhan katakan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia nggak tahu negeri apa itu, Tuhan cuma bilang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Tuhan berjanji, aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Dan kamu akan menjadi berkat. Jadi bangsa yang besar akan diberkati, akan menjadi masyhur namanya, dan akan menjadi berkat. Dan bahkan Tuhan berjanji, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan oleh karenamu, segala kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Ini janji Tuhan yang pertama yang disampaikan kepada Abram sebelum Abram keluar dari negerinya. Maka percayalah Abram, dia berjalan mengikuti janji Tuhan ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan, yang dia belum tahu negeri itu seperti apa. Apa yang akan terjadi dengannya di negeri yang baru tersebut. Apa yang akan terjadi dengan seluruh keluarganya di tempat yang akan dia tuju. Bahkan jika boleh dikatakan, Abram saat itu belum banyak berkeluarga, belum banyak memiliki keturunan. Perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abram, dia yakini, dia imani. Namun sekali lagi saya katakan, manusia seringkali lemah. Manusia seringkali tidak berdaya menghadapi dua keadaan tadi. Menghadapi permasalahan dan menghadapi berkat. Ketika menghadapi permasalahan, bisa jadi manusia tinggalkan Tuhan. Tidak lagi percaya dengan janjinya. Ketika menikmati berkat, bisa saja manusia juga tinggalkan Tuhan karena merasa semua ini sudah cukup baginya. Tidak butuh Tuhan lagi. Ini yang terjadi. Maka ketika dalam perjalanan kehidupan Abram, ada begitu banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan Abram. Terjadi persoalan demi persoalan. Dimulai dari persoalan di tanah Mesir. Dalam perjalanan kehidupan Abram, Abram menghadapi kelaparan. Maka Abram pergi ke Mesir. Kita bisa lihat di Kejadian 12 ayat 10 dan seterusnya. Abram pergi ke Mesir. Ketakutan yang pertama yang dihadapi oleh Abram bukan masalah kelaparannya. Tetapi ketakutan yang pertama dihadapi Abram adalah khawatir istrinya direbut, dia dibunuh dan istrinya direbut di Mesir. Tapi Tuhan tetap bilang, Tuhan lindungi Abram di Mesir. Tuhan menimpakan tulah kepada seluruh istana Firaun. Abram lolos dari persoalan pertama. Oke, selesai persoalan pertama. Masalah berikutnya muncul. Ada persoalan di tengah-tengah berkat yang dia nikmati. Ketika Abram diberkati Tuhan dengan luar biasa, kambing dombanya bertambah banyak. Karena pada waktu itu Lot keponakannya juga ikut, maka kita tahu di ayat pasal yang ke-13, Abram dan Lot berpisah karena persoalan yang terjadi antara hamba Abram dan hamba Lot.
Ayat yang ke-7, Kejadian 13. Karena itu terjadilah perkelahian. Terjadi perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Terjadi perkelahian gara-gara berkat. Kalau saya boleh katakan, gara-gara berkat. Dombanya banyak, yang satu dombanya juga banyak, rebutan daerah penggembalaan, rebutan makanan, berkelahi. Gara-gara berkat pun berkelahi. Perkelahian itu membuat Abram dan Lot berpisah. Bisa jadi dong manusia, secara pikiran manusia, Tuhan, saya sudah ikuti kehendak-Mu, saya sudah ikuti rencanamu, saya mau berjalan ke tempat yang Kau tunjukkan yang aku nggak tahu di mana. Kau berjanji akan membuat aku menjadi bangsa yang besar, memberkati aku, membuat namaku masyhur, aku menjadi berkat. Oke, janji yang kedua sudah tak nikmati nih sekarang Tuhan. Engkau memberkati aku luar biasa. Memberkati keluargaku, aku jadi berkat buat keluargaku, aku jadi berkat buat Lot. Tapi masalah Tuhan, akhirnya aku harus berpisah dengan Lot. Aku harus bertentangan dengan Lot gara-gara hamba dan hamba ini bertengkar. Manusiawi berpikir demikian. Maka Tuhan ingatkan lagi Abram dengan janjinya. Tuhan teguhkan lagi Abram dengan janjinya. Coba sudah lihat di ayat yang ke-14 mulai. Kejadian 13 ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyak sehingga seandainya ada yang dapat menghitungnya, menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Tuhan panggil Abram di Kejadian 12. Pergi, aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 13 ayat 14. Setelah persoalan dengan Lot selesai karena Lot dan Abram harus berpisah. Lot melihat daerah di lembah Sungai Yordan. Wah, begitu subur. Lembah Yordan, aku di sana saja paman. Padang penggembalaannya bagus, subur. Mungkin Abraham melihat, wah, yang subur-subur sudah diambil. Yang baik-baik sudah diambil sama Lot. Ini tinggal yang setengah-setengah subur Tuhan. Setengah-setengah subur dan banyak yang tandus juga ini. Tapi Tuhan teguhkan kembali katakan. Seluruh daerah yang kau lihat, timur, barat, selatan, utara, semua akan kuberikan kepadamu. Setelah menghadapi persoalan yang begitu berat dengan keluarganya, dengan Lot, Tuhan hadir dengan memberikan keteguhan kembali bahwa perjanjian Tuhan tidak berubah kepadanya.
Tuhan yang sudah pilih dia, Tuhan yang sudah panggil Abraham, Tuhan yang sudah berjanji memberikan kepada Abraham berkat yang luar biasa, nama yang masyhur, membuat dia menjadi begitu banyak bangsa. Tuhan teguhkan kembali setelah menghadapi persoalan dengan perjanjian yang dia ulang kembali berkenaan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan Abraham. Masalah bisa datang silih berganti, berubah, berbagai macam masalah dihadapi. Tapi janji Tuhan tetap akan dia kerjakan sesuai dengan yang dia janjikan. Abraham harus berpisah dengan Lot. Abraham sang penerima janji tetap diteguhkan kembali dengan firman dari Tuhan. Aku akan memberikan daerah ini kepadamu, memberkati engkau. Ukurlah menurut panjang atau jalanilah menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah ku berikan negeri ini. Ya, tentu dengan segala keadaannya. Dengan keadaan yang mungkin nyaman ataupun tidak nyaman, semua akan diberikan kepada Abraham. Berjalan lagi Abraham. Tengah perjalanan ada persoalan lagi. Lot ditawan karena daerah di mana dia tinggal diserang. Lot pun menjadi tawanan. Daerah Sodom dan Gomora diserang. Lot ditawan, Abraham harus maju berperang. Ada masalah lagi, baru selesai. Sekarang ada masalah lagi. Dia harus selesaikan lagi. Setelah masalah itu beres, Abraham memenangi peperangan melawan Raja Sinear, Raja Elasar, Kedorlaomer, Elam, Lydia dan sebagainya. Setelah dia menang, itu daerah-daerah di sekitar yang harus dijelajahi oleh Abraham. Sangat manusiawi jika mungkin Abraham berpikir, wah daerah-daerah ini juga ternyata berat untuk dilewati. Tuhan tadi katakan bersiaplah, ukur menurut panjang dan lebarnya. Nah, ini belum berjalan sudah ada daerah-daerah yang mengadakan penyerangan. Tidak mudah tentu menaklukkan daerah yang akan diberikan oleh Tuhan. Mungkin Abraham berpikir, oh, kalau gitu sudah nggak usah lah berjalan terus, sudah cukup berdiam di sini saja. Buat kemah di Mamre saja sudah selesai, nggak usah kemana-mana. Tuhan teguhkan kembali Abraham dengan janjinya. Kalau tadi di Kejadian 13, Tuhan bicara tentang bagaimana Tuhan akan memberikan daerah itu kepada Abraham. Di pasal 15, Tuhan teguhkan Abraham kembali tentang janji yang dia katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Menjadi bangsa yang besar berarti harus punya keturunan yang banyak. Maka di pasal 15 ayat yang kelima, Tuhan teguhkan Abraham lagi dengan keturunan, janji keturunan. Sebab pada waktu itu Abraham
belum punya keturunan. Bahkan Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan Allah, apa yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Dan yang akan mewarisi rumahku itu Eliezer, hambaku ini. Orang Damsyik itu. Dia akan jadi ahli warisnya. Coba, Kejadian 15 ayat 5. Tuhan teguhkan Abraham dengan janji keturunan. Lalu Tuhan bawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunan. Tuhan, tidak mungkin ini bisa terjadi. Bagaimana Tuhan ini bisa kami alami? Tidak sampai di sana. Daerah ini luas, daerah ini besar. Tuhan memang sudah berkati aku dengan kekayaan sedemikian. Tapi habis ini sebentar lagi aku mati. Yang terima warisan ini adalah Eliezer, hambaku. Yang habis ini, kalau aku sudah mati nggak ada keturunan, Eliezer lah yang menikmati seluruh yang aku punya sebagai ahli waris. Tuhan bilang tidak. Perjanjian Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan katakan, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan teguhkan lagi, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintangnya. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyak nanti keturunan. Abraham kembali percaya. Abraham kembali diteguhkan. Ayat 6 katakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Hari berganti hari, waktu berganti waktu, keadaan berganti keadaan. Janji Tuhan digenapi. Janji Tuhan diberikan. Tuhan mau adakan perjanjian dengan Abraham. Tuhan ulangi lagi perjanjiannya kepada Abraham. Sebab Abraham yang sudah percaya dengan janji Tuhan, sedikit melenceng. Secara khusus adalah Sarah, istrinya. Sebab setelah Kejadian 15 itu, Sarah berpikir, bagaimana saya punya keturunan sudah sangat tua. Tuanku Abraham sudah mati putu. Saya sudah tua, bagaimana mungkin? Oh, mungkin janji Tuhan akan digenapi lewat yang lain. Nah, ini mulai melenceng, Sarah. Maka ada peristiwa Hagar dan Ismail. Hagar diberikan oleh Sarah sebagai nyonyanya, diberikan kepada Abraham. Siapa tahu melalui dia aku dapat keturunan. Sarah bilang, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku.
Mungkin oleh dialah aku memperoleh seorang anak. Memang zaman dulu kalau istri sah tidak punya keturunan, maka akan berikan hambanya. Dan kalau hamba itu punya anak, maka anak dari hamba itu dianggap sebagai anak dari istri sah. Ini yang terjadi. Ada masalah di sana. Tapi tak tahu Tuhan tidak setuju dengan cara. Akhirnya terjadi masalah pun. Terjadi cekcok. Padahal Tuhan sudah lagi-lagi Tuhan teguhkan Abraham dengan perjanjiannya. Pasal 17 ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-5 mulai. Nama Abraham diganti menjadi Abraham. Abraham ditetapkan menjadi bapak dari banyak bangsa. Dibuat beranak cucu begitu banyak. Diteguhkan lagi, diulangi lagi. Sampai pada ketika Tuhan sudah nyatakan melalui Sarah lahir yang namanya seorang anak Ishak. Anak perjanjian. Ishak lahir. Senang. Luar biasa. Terima berkat, senang. Wah, ini berarti betul Tuhan katakan, aku akan punya keturunan dari istri Sarah. Maka mulai janji Tuhan menjadi bapak banyak bangsa, menjadi bangsa yang besar. Ini terjadi, ini terbuktikan. Tuhan pengen tahu, apakah Abraham terpesona dengan berkat? Apakah Abraham melenceng pengharapannya kepada Tuhan, keteguhannya pegang janji Tuhan karena berkat itu? Maka Kejadian 22 terjadi peristiwa Tuhan menguji kepercayaan Abraham. Ya, kita semua tahu kisah itu bagaimana Tuhan minta Ishak, anaknya yang tunggal itu, diserahkan kepada Tuhan. Dijadikan persembahan kepada Tuhan. Tentu Abraham berpikir keras. Perjanjian Tuhan kok rasanya mau ditarik balik. Sudah dikasih ditarik balik. Diberi keturunan tapi Tuhan mau minta. Tapi karena Abraham sudah tadi terus dan terus diberikan keteguhan dengan janji Tuhan, janji Tuhan, janji Tuhan. Ada masalah diteguhkan dengan janji Tuhan, ada masalah diteguhkan lagi dengan janji Tuhan, ada masalah diteguhkan lagi dengan janji Tuhan. Maka ketika Ishak diminta oleh Tuhan, Abraham, it's okay, ayo kita berangkat. Berangkat ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Pergi ke tanah Moria. Naik ke salah satu gunung. Dan yang luar biasa ketika Ishak bertanya kepada Abraham, Bapak ini sudah ada kayu, sudah ada api, mana korbannya? Abraham dengan teguh, dengan yakin dia katakan, Tuhan yang akan menyediakan. Sebab Abraham sudah pegang betul janji Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan mau menjadikan dia bangsa yang besar. Namanya masyhur. Menjadi berkat. Diberkati luar biasa. Maka dia tahu
Tuhan akan sediakan. Dan betul, sampai di atas, sampai saat terakhir, ketika Ishak sudah ditaruh di atas mezbah dan tidak disembelih, Tuhan halangi. Tuhan stop. Dan menggantikan Ishak dengan korban pengganti. Ada domba yang tersangkut di belukar dan dijadikan sebagai korban pengganti anak. Dan Abraham katakan, Tuhan menyediakan. Tuhan yang sediakan. Tuhan kalau sudah janji, dia gak akan lepas begitu saja. Tuhan sediakan dengan luar biasa. Tuhan penuhkan segala yang diperlukan. Tuhan penuhkan segala yang dibutuhkan. Maka Abraham diteguhkan lagi dengan perkataan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-17 dan 18. Kejadian 22. Maka akunya ini huruf besar. Ayat 15 dituliskan malaikat Tuhan, M-nya huruf besar, T-nya besar semua. Dalam penafsiran dikatakan ini pribadi Tuhan yang turun sendiri. Ayat 17 dikatakan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Perjanjian Tuhan yang diberikan, disimpan dalam hati, diyakini, dipercayai, dan dilakukan sesuai dengan waktu dan saat yang Tuhan sudah tentukan. Maka hidup Abraham diberkati dengan luar biasa. Sampai pada keturunannya, pada Ishak, pada Yakub, perjanjian itu dikonfirmasi ulang, dikonfirmasi lagi, dijelaskan lagi, diteguhkan kembali. Dinyatakan lagi. Sudah bisa lihat Kejadian 26 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Janji kepada Abraham diulangi lagi kepada Ishak. Teguhkan lagi kepada Ishak. Apa yang dinyatakan Tuhan kepada Abraham. Karena Abraham sudah meninggal, Abraham mati dikuburkan. Ishak sebagai anak perjanjian diberikan peneguhan lagi. Perjanjian diteguhkan. Ayat yang ketiga bagian terakhir. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tuhan tidak main-main dengan apa yang dia janjikan. Ayat 24. Diteguhkan lagi. Bagian terakhir dikatakan, karena Abraham hambaku ini. Janji ini kepada Ishak, kepada anaknya. Tapi tetap dikatakan karena Abraham hambaku itu. Perjanjian itu dinikmati terus sampai pada keturunan. Tidak berhenti pada Ishak. Lanjut terus sampai pada Yakub.
Kejadian 28. Ayat 13-14. Janji itu diteguhkan lagi kepada Yakub, cucu Abraham. Kemudian Kejadian 35. Sudah bisa lihat ayat 9 sampai 12. Janji itu dinyatakan lagi. Nama Yakub diubah menjadi Israel. Dan perjanjian tentang keturunan, tentang menjadi berkat, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang masyhur diulang. Semua perjanjian Tuhan akan digenapi. Tiap kali selesai menghadapi persoalan, ketika kita simpan janji Tuhan, perjanjian Tuhan itu akan meneguhkan lagi kita. Tiap kali kita terima berkat, perjanjian Tuhan jugalah yang meneguhkan itu. Sehingga kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Karena kita tahu janji Tuhan yang Dia berikan meneguhkan kehidupan kita. Masalah tidak akan menggoyahkan kita. Berkat-berkat tidak akan mengalihkan pandangan kita. Karena kita punya sumber berkat tersebut. Dengan perjanjiannya yang kekal. Yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai sekarang. Maka simpanlah janji Tuhan tersebut dalam kehidupan. Pegang teguh setiap janji Tuhan tersebut dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang kita hadapi. Ketika Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau. Maka kita tidak perlu takut dengan masalah yang terjadi. Karena kita beserta atau disertai dengan Tuhan lewati masalah itu. Ketika kita menikmati banyak berkat, jangan terpesona dengan berkat itu. Ketahuilah, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambah. Jadi semua karena Tuhan, semua oleh Tuhan, dan semua itu untuk Tuhan. Dia yang berjanji pada kita. Dia yang tepati semua untuk setiap kita. Dan bahkan secara spesifik, secara khusus, masing-masing pribadi, kita yang terima perjanjian Tuhan. Tuhan akan genapi sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Mari kita simpan janji Tuhan tersebut. Kita pegang teguh. Dan kita akan nikmati tepat pada waktunya setiap perjanjian Tuhan. Jangan sampai kita goyah. Jangan sampai kita lemah. Jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kita terpesona dengan apa yang sudah terjadi dan sudah kita nikmati sampai hari ini. Tapi biarlah kita terus memandang Tuhan, melihat Tuhan sebagai sumber dari janji, sumber dari berkat, sumber dari segala sumber pada kehidupan kita. Simpan janji Tuhan tersebut dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap teguh, berjalan, mengikuti pimpinan Tuhan sampai selesai kehidupan kita dalam dunia. Tuhan memberkati kita semua. Mari